mendengarkan rencana Tang San, dia merasa bahwa ada begitu banyak peluang untuk berhasil, beraninya dia tidak bekerja sama secara aktif dengan Tang San. Tetapi di sisi lain, kesengsaraan Guntur yang lebih menakutkan, setelah bencana berhasil diatasi, manfaatnya itu akan di bawah juga harus besar. Jingjing berjalan ke sisi Tang San, duduk di sampingnya bersila, dan mengangguk lembut padanya. Mata Tang San sedikit menyipit, tubuhnya perlahan melayang, dan berdiri di atas jantung bunga surga. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan napas di sekujur tubuhnya membengkak. 9 pembuluh darah utama dalam tubuh telah sepenuhnya dalam keadaan seimbang setelah penyatuan waktu barusan. Diri mulai agung dengan cepat. Di dahinya, pola cahaya trisula emas muncul kembali, dan pada saat ini, aura Tang San mulai berubah. Kesadarannya dan merek trisula emas bergabung satu sama lain, merasakan napas trisula emas, dan matanya mulai menjadi lebih cerah. Gelombang ombak yang bergema seperti nyanyian bahasa Sanskerta terdengar di sampingnya, dan sinar cahaya yang intens mulai naik dengan cepat, dan cahaya dan bayangan emas besar muncul di belakangnya. Mata Tang San seperti kilat dalam sekejap, menatap ke udara. Segera, ledakan keras meledak dari bunga surga, dan seberkas cahaya keemasan besar melesat ke langit, mencapai langit. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak jauh hanya merasakan kejutan yang akan meletus, seluruh taman neraka bergetar hebat, bunga-bunga mulai layu dengan cepat, dan semua keberuntungan tampaknya mengembun menuju sinar cahaya keemasan. Sementara wajahnya sangat berubah, dia tidak berani mengabaikan, dia mengguncang tubuhnya, dan dia sudah menunjukkan bentuk aslinya, berubah menjadi rubah berekor 9 dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, dan setiap penjaga lebih dari panjang 300 meter, ekornya ada di langit, menutupi langit dan matahari. Ini memancarkan banyak keberuntungan ke taman neraka, menstabilkan pesawat. Taman neraka tidak boleh dirusak, jika tidak, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi suku Tianhu. Pengadilan leluhur, Gunung Suci Tianhu. Cahaya keemasan yang telah menyatu tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi, tidak hanya itu, tetapi tubuh Gunung Suci Tianhu juga memancarkan cahaya putih, tetapi cahaya putih itu sepertinya runtuh ke dalam, mengalir masuk. Sinar cahaya keemasan melonjak ke langit tanpa peringatan, dan bergegas ke langit dalam sekejap. Para kaisar yang baru saja melawan bencana guntur sekali lagi bubar hampir secara tidak sadar. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bergegas ke awan perampokan. Awan perampokan gelap gulita langsung menyala dan berubah menjadi awan emas gelap. Pada saat ini, semua warna ungu menghilang, digantikan oleh guntur emas besar. Guntur emas, yang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan seluruh pesawat, melonjak gila-gilaan, dan akhir tampaknya akan datang. Rencana kedua, teriak Kaisar Tianyang Tianjing tanpa ragu-ragu. Jelas, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak menyelesaikan masalah, dan dia bahkan tidak keluar. Sekarang satu-satunya cara untuk memandu kesengsaraan guntur adalah dengan menargetkan keberadaan kesengsaraan yang melampaui bencana di bawah Gunung Suci Tianhu. Itu selalu lebih baik daripada rumah leluhur dihancurkan. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin kaisar dengan cepat mengelilingi diri mereka dalam lingkaran, dan di langit, masing-masing melepaskan kekuatan kuat mereka sendiri untuk membentuk lingkaran. Boom! Guntur emas besar jatuh dari langit. Dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dia berguling. Masing-masing kaisar memancarkan sinar cahaya mereka sendiri, dan aura menakutkan saling silang, mengelilingi guntur emas itu dalam jarak tertentu, dan kemudian meremas ke dalam, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan setebal tangki air, lurus. Arah cahaya keemasan yang naik dari Gunung Suci rubah pentian masuk. Di bunga surga, Tang San tampak serius. Semua kekuatan spiritualnya telah diubah ke arah kesadaran ilahi. Dia bisa lebih jelas merasakan perubahan bencana. Bencana awal telah ditentang oleh kaisar di luar, tetapi bencana guntur emas ini adalah arti sebenarnya dari 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi. Bencana seperti itu, kaisar tidak bisa menolak, bisakah dia menolaknya? Jawabannya tentu saja tidak. Jika pesawat ingin menghancurkannya, itu wajar untuk membunuhnya dengan satu pukulan, dan itu tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Tetapi pada saat ini, di depan Tang San, lingkaran hitam dan putih berkedip, hitam dan putih berputar, dan yin dan yang bangkit. Kaisar perak biru yang jernih lahir dari yin dan yang. Di dedaunan, setetes air kekacauan itu berayun dengan lembut. Tang San mengangkat tangannya dan menjentikkannya,
dan setetes air keos segera naik ke langit, mengambang di atas kepalanya. Di Taman Neraka, Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa bahwa kesengsaraan besar dan kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi menembus ruang, dan ketika itu datang secara langsung, ada ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak tahu apa yang Kaisar Iblis Kristal lakukan untuk menyebabkan bencana yang begitu dahsyat. Namun, kekuatan Taman Neraka, bahkan dengan perlindungannya, tidak dapat menahan bencana seperti itu. Dalam krisis, dia hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan untuk melindungi dirinya sendiri dan Xiao Mei di sekitarnya. Dia menatap dengan mata terbelalak untuk melihat bagaimana respon Kaisar Iblis Kristal. Satu-satunya harapan di hatinya sekarang adalah bahwa Kaisar Iblis Kristal Besar tidak akan mengadili kematian tanpa alasan. Semakin lama mereka hidup, semakin takut mati. Guntur yang menakutkan jatuh dari langit. Raungan keras mengguncang langit. Namun, tepat ketika sinar guntur emas besar turun 100 meter di atas bunga surga, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Sinar cahaya keemasan yang besar benar-benar terhenti sejenak, dan aura destruktif yang semula tiba-tiba berhenti begitu tiba-tiba. Perasaan semacam ini seperti seorang ibu memukul anaknya, dan telapak tangannya yang terangkat jatuh dengan keras, tetapi menjadi lembut lagi ketika mendekati pantat anak itu. Kemudian, guntur yang memenuhi langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya listrik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit dan menyapu. Tubuh Tang San langsung meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan Jin Meng menjadi kerasukan. Dengan restu dari Yin dan Yang, dia langsung berubah menjadi baju besi emas untuk melindungi dirinya dengan erat. Cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Meskipun kesengsaraan ilahi penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi telah hancur, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Ki dan darah Tang San sendiri sudah sangat ekstrim, dan dia masih bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang menusuk dari tubuh dan kesadarannya. Otot-otot wajahnya sedikit terpelintir, tetapi pada saat ini matanya masih tegas. Jingjing tepat di sampingnya, jadi dia bisa dengan jelas melihat perubahan pada tubuh Tang San. Sosoknya hanyalah bayangan, hanya proyeksi. Dia sebenarnya masih berada di tubuh Tang San saat ini, dan dia adalah bagian merek dari dantiannya. Karena itu, dia juga dapat dengan jelas merasakan betapa parahnya rasa sakit yang disebabkan oleh petir yang menakutkan ini. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia akan pingsan. Tapi Tang San mengambilnya dengan tiba-tiba. Dia juga melihat dengan jelas bahwa setetes cairan transparan seperti setetes air melayang di udara dengan sangat pelan. Petir yang menakutkan dari sebelumnya runtuh tepat saat akan mendekati setetes Chaos Ki ini. Key of Chaos adalah asal mula sebuah pesawat ketika dilahirkan. Setelah sumber ini dihancurkan, itu setara dengan mengguncang akar seluruh pesawat. Tidak peduli berapa banyak master pesawat bintang Falan saat ini membenci Tang San secara tidak sadar dan ingin menghancurkannya, dia tidak akan pernah ingin menghancurkan Chaos Ki-nya. Meskipun setetes Chaos Ki ini adalah milik Tang San sekarang, selama dia masih di pesawat ini dan di planet ini, makna Chaos Ki sebagai sumbernya akan tetap ada. Ini juga alasan mengapa Tang San, setelah menemukan dua Ki Yin dan Yang, terus-menerus berusaha untuk memadatkan dan membentuk garis keturunan super ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San menunjukkan sedikit kecemerlangan yang gigih. Rasa sakit yang parah di tubuhnya memudar seperti air mengalir, tetapi baju besi yang telah diubah dari kabut emas di tubuhnya tersebar di udara seperti debu emas. Pemusnahan 9 langit dan 10 bumi memang terlalu menakutkan. Ini adalah eksistensi yang dapat memusnahkan segalanya. Bahkan garis keturunan super masih tak terbendung, dan hanya bisa dihancurkan di bawah kekuatannya yang menakutkan. Namun, pukulan ini, bagaimanapun, masih tertahan. Satu-satunya hal yang hancur adalah baju besi emas yang telah berubah menjadi pukulan ke semua rambut di tubuh Tang San. Pada saat ini, seluruh tubuhnya botak, dan permukaan kulitnya bersilangan dengan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya dan banyak retakan. Seolah-olah tubuh akan benar-benar hancur di saat berikutnya. Tetapi pada saat yang sama, ada juga lingkaran cahaya emas samar di tubuhnya, dan hantu Dewa Laut di belakangnya telah hancur ketika penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan Dewa Pemusnahan datang, tetapi pada saat ini bersatu kembali, dan itu lebih kuat dan lebih solid dari sebelumnya. Hanya baptisan yang menggelegar membuat Tang San merasa terlahir kembali,
Tidak ada lagi kekuatan spiritual di lautan spiritual, hanya kesadaran ilahi yang tersisa, dan bahkan koneksi dengan Trisula Dewa Laut tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak perlu menggunakan tubuhnya untuk menahannya dengan keras, dan ada cara lain untuk menahannya sampai batas tertentu. Tetapi dia hanya memilih untuk menerima baptisan kesengsaraan Guntur secara langsung, yaitu, membiarkan dirinya berubah sesegera mungkin. Semakin awal transformasi, semakin memadai latar belakang untuk menahan Guntur di belakang. Tubuh Jingjing juga ilusi dan kemudian dipadatkan lagi, rasa sakit yang parah membuat wajahnya memelintir, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan drastis pada Tang San saat ini. Fluktuasi ki dan darah yang seperti tungku awalnya mulai runtuh ke dalam-dalam sekejap. Seolah-olah ada lubang hitam di tubuhnya. Itu melahap tidak hanya kekuatan yang tersisa dari kesengsaraan Guntur, tetapi juga keberuntungan dan energi dari semua atribut di taman neraka ini. Transformasi, ini adalah transformasi yang lengkap. Transformasi kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, sungguh. Jingjing mau tidak mau memikirkan janji Tang San padanya. Yang mulia Kristal, tahukah kamu bahwa batasan di pesawat ini terlalu kecil? Dan umurmu mendekati akhir. Ketika aku berhasil mengatasi malapetaka, aku yakin kamu akan menemukan cara untuk menyerangku sepenuhnya. Tapi, ini tidak baik untukmu. Karena bahkan jika kamu menjadi Kaisar Iblis Kristal lagi, kamu masih tidak dapat lepas dari batasan pesawat ini. Kamu hanya dapat memilih untuk benar-benar bekerja sama denganku. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu, aku yang tidak milik pesawat ini, akan memilih untuk pergi. Pada saat itu, karena kekuatanku, kamu juga akan menembus batas, dan kamu tidak akan ditoleransi oleh pesawat ini. Aku bisa membawamu kembali ke duniaku, dan membawamu ke alam para dewa. Itu abadi dan tidak akan membatasi kebebasanmu dalam bentuk apapun. Ini adalah janjiku kepadamu, pilihan ada di tanganmu. Jika kamu harus bersaing denganku dan mencoba menyerang tubuhku, maka kamu juga bisa mencobanya. Tapi ini, kita harus menunggu sampai kita berhasil melewati bencana. Tetapi aku percaya bahwa setelah bencana, kamu tidak akan lagi memiliki pikiran seperti itu. Kata-kata itu masih ada di telinganya, dan Kaisar Iblis Kristal saat ini agak mengerti apa yang dia maksud. Dia sebenarnya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ketika dia merasa bahwa dia benar-benar kuat, dia akan menyerah untuk melawannya. Orang ini benar-benar percaya diri. Namun, dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Kaisar Iblis Kristal telah hidup selama 3000 tahun, tetapi di depan Tang San, dia tidak selalu bisa merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika dia bukan kaisar, tetapi dia memiliki mentalitas kaisar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu di luar, tepat setelah gemetar ketika Guntur datang, hanya menghela nafas. Taman neraka baik-baik saja. Setelah petir yang menakutkan pecah, kekuatan penghancur terkuat benar-benar runtuh, dan semua kekuatan setelah keruntuhan mengalir ke bunga surga. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bunga surga, tetapi setidaknya kekuatan Guntur berangsur-angsur menghilang. Meskipun ada kejutan tertentu di taman neraka, setidaknya itu tidak menghancurkan taman neraka. Tampaknya Raja Iblis Kristal sama sekali tidak ingin menghancurkan taman neraka. Selama dia tidak sengaja menghancurkannya, maka semuanya memiliki peluang. Namun, tepat ketika dia memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, ada raungan keras lainnya di luar. Awan perampokan di seluruh langit tampaknya diprovokasi oleh selangkah lebih dekat. Cahaya keemasan menyilaukan yang meletus pada saat itu seolah-olah matahari telah turun di atas halaman leluhur. Itu membuat semua kaisar merasa sedikit ngeri. Tepat setelah Guntur yang begitu kuat jatuh, tidak ada ledakan besar di dalam Gunung Suci Tianhu, sepertinya Guntur itu ditelan seperti itu. Mereka masih aneh, tetapi pada saat berikutnya, Guntur yang lebih menakutkan datang lagi, dan pemboman gila akan datang. Para kaisar harus bersorak, dengan cepat bergandengan tangan, dan dengan cepat memadatkan Guntur ini ke tengah lagi, dan membimbing mereka ke arah Gunung Suci Tianhu. Tidak bisakah kamu mengambilnya? Inilah mengapa Tang San memilih untuk mengatasi bencana di sini. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan banyak kaisar. Di tempat lain, bahkan jika dia sudah memiliki Key of Chaos untuk melindunginya, tetapi serangan gila petir ini, hanya setetes Key of Chaos, tidak mungkin untuk melindunginya secara menyeluruh. Dihancurkan oleh 9 surga dan 10 bumi, Annihilation Divine Tribulation langsung dipukul dan menghilang dalam sekejap. Dan di sini, ketika Kaisar menahan Guntur,
itu sebenarnya setara dengan membantunya menyelesaikan sebagian dari kemarahan Guntur sampai batas tertentu, dan setelah semua dipadatkan, meskipun kekuatan Guntur ditingkatkan, serangannya terbatas pada bagian atas kepala, yang memaksimalkan efek Chaos Ki. Ini memungkinkan Tang San untuk lebih tenang menghadapi guntur emas yang bahkan lebih terang dari sebelumnya, jatuh dari langit dan mendarat di atas kepala Tang San lagi. Efek Chaos Ki masih ada, selama itu milik kekuatan pesawat Falan Star, itu tidak akan pernah menyerang Chaos Ki. Ini adalah aturannya, alam bawah sadar. Yang disebut master pesawat, di sebagian besar pesawat, pada awalnya adalah alam bawah sadar pesawat. Pikiran bawah sadar ini akan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan untuk pesawat itu sendiri. Guntur mandek lagi, dan kemudian dengan cepat hancur, berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya listrik dan membombardir Tang San lagi. Kali ini, perubahan Jin Meng tidak bisa lagi mengembun. Armor yang baru saja runtuh membuat Jin Meng menjadi garis keturunan dan menyerap kekuatan Guntur, dan itu sudah sunyi. Tetapi pada saat ini, yang paling mencolok dari 9 merek besar Tang San menyala. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Untaian guntur halus itu, seperti benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, mandek di sekitar tubuh Tang San. Perubahan waktu. Ya, kekuatan dari garis keturunan buaya waktu berubah seiring waktu. Itu juga satu-satunya garis keturunan tingkat kedua Tang San. Namun saat ini, garis keturunan sekunder ini tampaknya tidak lagi sesederhana garis keturunan sekunder. Karena apa yang memotivasinya dan bergabung dengannya adalah artefak ilahi Tang San, pagoda ruang dan waktu. Jejak perubahan waktu terintegrasi dengan nafas pagoda waktu dan ruang, mengendalikan perubahan waktu dan ruang. Begitu banyak petir yang kuat berubah menjadi untaian pada saat ini, menembus tubuh Tang San sedikit demi sedikit. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap kali petir menyambar tubuh Tang San, tubuhnya akan menjadi lebih cerah, gemetar hebat, dan hitam hangus muncul. Kulit runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, kemampuan perbaikan yang kuat dari tubuhnya terus-menerus memperbaiki kerusakan tubuhnya. Di bawah kendali perubahan waktu, guntur terus-menerus diterapkan padanya sedikit demi sedikit, tetapi kemampuan perbaikannya sendiri sangat dipercepat di bawah pengaruh perubahan waktu. Dalam proses penghancuran dan pemulihan inilah dia menerima baptisan kesusahan guntur. Perubahan dalam adegan ini benar-benar aneh dan spektakuler. Tang San menunjukkan manipulasi waktu dan ruang dengan pagoda waktu dan ruang secara ekstrim. Ini saja telah menguntungkan Kaisar Iblis Kristal Besar yang telah mengamati di sampingnya. Di Taman Neraka, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Xiao Mei juga merasakan perubahan aneh. Dalam persepsi mereka, semua yang ada di bunga surgawi tampaknya telah melambat, tetapi semua yang ada di luar normal. Kelesuan pada bunga surga dan aliran waktu normal di luar tampaknya menyatu lagi. Jelas semuanya berlalu dengan cepat, tetapi semua yang ada di Paradise Flower tampaknya berlalu dengan lambat. Perubahan waktu dan ruang dalam pemikiran mereka membuat mereka merasa sangat canggung, tetapi mereka seharusnya merasa seperti ini. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit berubah. Orang yang melampaui malapetaka itu jelas bukan Kaisar Iblis Kristal, karena auranya tidak benar. Namun, siapa lagi jika bukan Kaisar Iblis Kristal? Apakah perubahan aneh dalam ruang dan waktu ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Iblis Kristal Besar? Dia telah mengenal Kaisar Iblis Kristal Besar selama ribuan tahun, dan telah melakukan penelitian mendalam tentang kemampuan Kaisar Iblis Kristal Besar. Oleh karena itu, dia sangat menyadari kekurangan dalam kemampuan Kaisar Iblis Kristal Besar. Meskipun dia mampu meniru hampir semua kemampuan, ada beberapa hal yang terlarang. Misalnya, kemampuan untuk mengendalikan keberuntungannya sendiri, dia bisa menghindarinya tetapi tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Atau hal yang sama berlaku untuk kemampuan ruang dan waktu yang terkait dengan makna alam semesta yang sebenarnya. Dia memegang kendali sampai batas tertentu, tetapi itu hanya salinan sederhana, tetapi dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari itu. Bagaimanapun, kekuatan naga terkadang habis, dan dia tidak benar-benar maha kuasa. Namun saat ini, perubahan ruang dan waktu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan menyalin. Mungkinkah dia mendapatkan lebih banyak pemahaman dan kendali atas ruang dan waktu setelah bertahun-tahun mundur? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar berubah. Apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya? Mungkinkah generasi muda yang dia dukung akan mampu menyelesaikan masalah rentang hidupnya?
Bagi kaisar seperti mereka, setelah berumur 1000 tahun, mereka sudah mulai mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah umur panjang mereka. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Untuk dapat hidup sampai 3000 tahun, Kaisar Iblis Kristal tidak diragukan lagi telah menggunakan semua metode yang dapat digunakan. Jadi, apakah transendensi ini? Tiba-tiba, Kaisar Iblis Tianhu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan lahir baru. Apakah dia ingin dilahirkan kembali? Mengandalkan orang yang merampok ini. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia membantu generasi mudanya untuk mencapai garis keturunan super, dan kemudian menginvasi tubuh baru, memungkinkan kesadarannya untuk bertahan hidup dengan cara lain. Bahkan kesengsaraan di depan mereka kemungkinan merupakan proses peleburan mereka. Jenius, dia benar-benar jenius. Itu harus begitu. Tidak heran dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri sekarang. Tentu saja, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak memberinya bantuan keberuntungan udara seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal sebelumnya, dia hanya menonton dengan mata dingin. Pada saat ini, dia sudah mengetahuinya. Jika itu seperti yang dia duga, maka Kaisar Iblis Kristal besar yang ada di depannya sekarang harus dalam keadaan tenang. Tetapi pada saat ini, dia sudah takut untuk bergerak. Karena sekarang hanya bunga surgawi yang ada dengan cara yang tidak diketahui untuk menanggung bencana guntur. Begitu dia mengambil tindakan saat ini dan mempengaruhi malapetaka, guntur akan meledak ke taman neraka, dan taman neraka pasti akan hancur, dan reaksi berantai juga akan menyebabkan seluruh klan rubah langit menderita serangan balasan yang besar. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan memiliki perasaan meyakinkan, Jiang benar-benar masih tua dan panas. Aku telah menghitung selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya ada celah tertentu dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kristal ini. Jika kali ini benar-benar berhasil, apakah dia tidak akan lagi dibatasi oleh pesawat dan menjadi eksistensi yang lebih kuat di masa depan? Bahkan, dia juga berniat untuk membangun ranah para dewa. Segala macam pikiran campur aduk terus berkelebat di benak Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat ini, di bunga surga, orang yang benar-benar mengalami malapetaka sedang melalui ujian tubuhnya yang paling menyakitkan. Jingjing bahkan melihat rongga perut Tang San pecah terbuka oleh bencana guntur yang relatif kuat, organ-organ dalamnya hancur dan hangus hitam. Dan kemudian pulih dan tumbuh lagi. Meskipun proses ini dapat diperlambat untuk memudahkan Tang San bertahan, tidak ada keraguan bahwa rasa sakitnya akan bertahan lebih lama. Namun, di depannya, otot-otot wajah Tang San terus-menerus dipelintir, tetapi matanya selalu tegas. Dia terus melihat ke satu arah, seolah-olah ada alasan baginya untuk tegas ke arah itu. Akhirnya, sinar guntur terakhir juga menyerang tubuh Tang San dan menghilang. Seluruh pribadinya juga tampaknya telah melalui proses lengkap dari penghancuran hingga reorganisasi. Hanya saja proses ini telah diuraikan menjadi banyak langkah, sehingga tubuhnya tidak pernah benar-benar hancur. Kehidupan baru membuatnya mengalami transformasi lain, dan itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh tampaknya memiliki lapisan film cahaya keemasan. Pada kenyataannya, pada saat ini, Tang San telah menyelesaikan transformasi dari manusia ke tingkat dewa, benar-benar memasuki tingkat dewa. Hanya 2 petir, tetapi 2 guntur seperti itu, sebagai ganti keberadaan apapun, tidak mungkin ditanggung. Boom, ini belum berakhir, penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi tampaknya baru saja benar-benar dimulai. Awan petir memenuhi langit dengan kecemerlangan emas. Adegan tadi terjadi sangat lambat di bunga surga, tetapi sangat cepat di dunia luar. Beberapa saat kemudian, badai petir besar lainnya membombardir, di bawah kendali para kaisar datang lagi. Air kekacauan bergetar dengan lembut, menyebabkan pilar guntur yang menakutkan pecah lagi, tapi guntur kali ini lebih kuat dari yang terakhir. Bahkan setelah hancur, petir bergegas menuju tubuh Tang San dengan panik seperti ular listrik. Film cahaya keemasan yang baru saja terbentuk di permukaan tubuhnya hancur hampir seketika. Tetapi pada saat ini, pintu cahaya muncul di sekitar tubuh Tang San, pintu cahaya keemasan. Pagoda ruang dan waktu bahkan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jika itu hanya manipulasi waktu, maka kali ini adalah perubahan ruang. Pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, menghilang, muncul lagi, dan menghilang lagi. Dengan kekuatan ruang, halilintar yang mendarat itu terbagi menjadi puluhan bagian tanpa ragu-ragu untuk menghancurkan dirinya sendiri.
kemudian bergegas ke tubuh Tang San. Tubuh Tang San terus-menerus dihancurkan, dan terus diisi ulang. Pagoda waktu dan ruang menunjukkan efek yang sangat kuat saat ini. Waktu berjalan lambat, mempertahankan keadaan tidak sinkron dengan dunia luar, membuat Tang San di dalam membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kekuatan destruktif dari kesusahan guntur. Ruang terus-menerus dibagi, memungkinkan dia untuk menanggung hanya sebagian dari bencana guntur pada suatu waktu, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melawan. Jingjing menyipitkan matanya, merasakan sakit dari dantiannya dan dampak dari merek kristal. Dia masih penuh dengan perasaan yang luar biasa saat ini. Orang ini, dalam proses melintasi malapetaka, seperti seorang juru masak yang memecahkan sapi, dan benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak perubahan dalam kesusahan guntur. Jenius, ini benar-benar jenius. Pemahamannya tentang waktu dan ruang benar-benar melampaui keberadaan apapun di alam ini. Ini juga memberi Jingjing kekaguman yang tulus. Dalam proses menanggung bencana guntur barusan, Tang San telah menggunakan transformasi Jinmeng, transformasi merak, transformasi waktu, dan pagoda waktu dan ruang. Dapat dikatakan bahwa setiap waktu berbahaya, dan dalam proses menundukkan dirinya pada baptisan perampokan guntur dan menghasilkan perubahan kualitatif, dia tidak terluka parah oleh perampokan guntur. Setelah 3 kesengsaraan guntur, temperamennya mulai berubah. Secara khusus, tanda trisula emas di dahinya mulai menjadi lebih cerah. Ledakan, guntur keempat datang lagi, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dan Jiyun di atas istana leluhur tidak melemah karena Tang San menahan beberapa kesengsaraan guntur, malah menjadi semakin kuat. Aspek paling menakutkan dari kesengsaraan Dewa Penghancuran Besar 9 Surga dan 10 Bumi adalah bahwa, sampai tujuannya tercapai, dia tidak akan menyerah, kecuali Tang San dihancurkan, guntur tidak akan berhenti. Ini adalah penghancuran seluruh pesawat. Guntur emas datang lagi, dan setelah merasakan aura kekacauan, kesengsaraan ilahi penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi menjadi semakin memusuhi Tang San. Hanya dengan menghancurkannya Key of Chaos akan kembali ke asal pesawat. Kali ini, aura kehancuran guntur bahkan lebih menakutkan, ular listrik merajalela, dan bahkan kontrol pagoda waktu dan ruang dari waktu ke waktu tampaknya mulai gagal. Guntur bergegas ke Tang San lebih cepat, dan efek isolasi ruang juga melemah. Terlebih lagi adalah penghancuran ruang, dan efek pembagian menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Tang San mulai berubah terus-menerus dalam proses penghancuran dan penataan ulang, lebih tragis dari sebelumnya. Namun, di tubuhnya, Yin dan Yang Qi mulai berputar, terus-menerus mencekik kekuatan penghancur 9 surga dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan ilahi pemusnahan. Hanya Yin dan Yang 2 Qi, energi pamungkas di awal dunia, yang dapat bersaing dengan kekuatan penghancur ini. Siklus Yin dan Yang, Kaisar Perak Biru terus-menerus memberi Tang San kekuatan baru, nafas kehidupan, yang memungkinkannya untuk terus-menerus menyelesaikan reorganisasi tubuhnya. Guntur keempat, sekali lagi membawanya. Setelah melalui pembaptisan 4 petir, tubuh Tang San mengalami perubahan yang sama sekali baru. Ketika Lei Ting merobek kulitnya lagi kali ini, Jingjing samar-samar bisa melihat bahwa otot, tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya sudah mulai berubah menjadi warna emas. Tubuh Tang San tampaknya ditempa oleh kesengsaraan guntur, setiap bencana guntur bisa membuatnya menyelesaikan transformasi. Teror 9 langit dan 10 bumi yang menghancurkan kesengsaraan Dewa Pemusnahan bertindak padanya seolah-olah itu telah menjadi bantuannya. Apa yang tidak diketahui Jingjing adalah bahwa latihan yang digunakan Tang San saat ini adalah fakta bahwa ia memiliki sekte yang disebut sekte ontologi di kehidupan sebelumnya, yang berspesialisasi dalam kultivasi fisik dan alam tertinggi disebut tubuh emas tanpa kebocoran. Dikatakan bahwa ada keabadian dalam pelatihan tubuh emas yang sempurna, tentu saja, itu bukan keabadian yang sebenarnya, tetapi ini jelas merupakan metode pemurnian tubuh yang paling kuat. Sekte ontologi awalnya tepat di bawah kemampuan tingkat dewa, tetapi di Tang San, setelah peningkatan generasi Raja Dewanya, sekte itu benar-benar dapat berfungsi di tingkat dewa. Penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi pemusnahan kesengsaraan ilahi seperti membantunya untuk terus berkultivasi dan meningkatkan. Premisnya adalah bahwa ia harus mampu menahan kekuatan destruktif dari kesusahan guntur dan tidak benar-benar mati. Pada saat ini, ekspresi bengkok di wajah Tang San tampaknya telah banyak melunak, seolah-olah rasa sakitnya telah berkurang, atau dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakitnya.
Guntur kelima menyusul, dan kali ini, setengah dari tubuh Tang San hancur oleh dampaknya. Pada saat kritis, di dalam tubuh Tang San, cahaya merah menyala, dan merek garis keturunan lain bersinar. Itu adalah merek garis keturunan yang Tang San gabung menjadi yang terakhir sebelum melampaui bencana, dan itu juga merek garis keturunan kesembilannya. Sebelum Tang San mendaki Gunung Suci Kristal, dia sudah pernah ke 4 gunung suci. Di antara 4 gunung suci ini, termasuk Istana Pedang Suci Kaisar Iblis Pedang Suci Agung, juga termasuk 2 gunung suci Kaisar Surgawi. Jadi, apa gunung suci keempat? Itu adalah gunung suci Undead dari Kaisar Iblis Undead yang terbakar abadi. Ya, jejak garis keturunan ke-9 yang dia integrasikan adalah garis keturunan Phoenix Api Undead. Pada saat ini, ketika cahaya merah dinyanyikan, seluruh tubuh Tang San ditutupi oleh sekelompok api merah. Keterampilan bakat Phoenix Api Abadi, terlahir kembali dari abu, abadi dan abadi. Phoenix Nirvana adalah salah satu kemampuan terkuat dari klan monster. Tubuh Tang San masih terus-menerus dihancurkan oleh Guntur, tetapi dengan penambahan kelahiran kembali Nirvana, kecepatan pemulihannya sangat meningkat. Ini adalah kartu Hall Tang San lainnya. Merek garis keturunan ini juga yang sudah dia rencanakan. Tidak ada yang memberinya daya tahan lebih dari Nirvana Rebirth. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak berpikir dia bisa membawa kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa yang terlupakan. Kecuali dia bisa bertahan sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa di bawah tekanan kesusahan Guntur ini, sehingga pesawat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kartu yang dia miliki, dia akan kehabisan kartu, dan tidak ada cara untuk meningkatkan sebanyak itu dalam proses ini. Namun, yang harus dia lakukan adalah membiarkan dirinya menanggung sebanyak mungkin kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan ilahi pemusnahan. Meskipun benda ini akan mati kapan saja, semakin banyak yang ditanggungnya dan semakin banyak yang diserapnya, semakin besar manfaatnya baginya. Sederhananya, petir bisa setara dengan beberapa tahun penebusan dosa. Ini masih setelah tingkat dewa. Selain itu, atribut penghancuran yang terkandung dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi kesengsaraan ilahi pemusnahan sebanding dengan kekuatan penghancuran alam dewa. Benda ini adalah atribut khusus yang hanya bisa dikendalikan oleh level Raja Dewa. Mampu memilikinya pada tahap ini jauh lebih berharga daripada kekuatan Xiao Mei untuk merampok kejahatan emas, dan itu akan menjadi salah satu metode Tang San untuk menekan bagian bawah kotak di masa depan. 5 guntur berlalu, tubuh emas Tang San yang sempurna saat ini telah berhasil dikultivasikan. Dengan tubuh emas tanpa cacat dan Phoenix Nirwana, dia sekali lagi menahan kesusahan guntur ke-6. Tapi kali ini, kecuali kepalanya, hampir seluruh tubuhnya dimusnahkan di bawah guntur. Jika bukan kelahiran kembali Nirvana, aku khawatir itu benar-benar mati. Dalam penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi, Tang San tidak mungkin dilahirkan kembali setelah seluruh tubuhnya dihancurkan. Ini adalah kesengsaraan guntur, bukan kematian normal, tetapi kematian yang setara dengan penghakiman oleh Tuhan. Setelah tubuh benar-benar hancur, itu benar-benar mati. 6 kesengsaraan guntur, pada saat ini, sebagian besar kartu Tang San sudah digunakan. Tetapi pada saat ini, guntur ke-7 datang lagi, dan itu bahkan lebih kuat. Di atas kepala Tang San, mata vertikal perlahan muncul, dan lingkaran hitam putih keluar dari pupil hitam dan putih, menyelimuti Tang San di bawah. Itu adalah mata badak. Sebagai merek garis keturunan terkuat Tang San sebelum munculnya garis keturunan super, setelah datang ke Paradise Garden, Tang San telah menaikkannya ke puncak peringkat ke-9, dan sekarang setara dengan mengikuti evolusinya dan memasuki peringkat ke-10. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dan Jingjing di samping tidak bisa percaya melihat senyum di wajahnya, bagaimana mungkin orang ini masih tertawa saat ini. Dan tepat pada saat ini, biji teratai yang berada di samping Tang San tiba-tiba bangkit, ditelan oleh Ling Qitianyan, dan bergabung menjadi Ling Qitianyan. Guntur ke-7 datang, dan ketika itu pecah di depan air kekacauan, itu diblokir oleh lingkaran hitam dan putih di saat berikutnya. Lingkaran hitam putih ini tentu saja adalah domain baik dan buruk Tang San. Tentu saja, domain yang mengendalikan keberuntungan tidak dapat menahan bencana guntur, tetapi itu seperti filter, menyaring satu sisi bencana guntur. Adegan aneh muncul, ketika guntur ini telah melalui penyaringan bidang baik dan buruk, itu menjadi jauh lebih lembut,
ada lapisan aura di lapangan yang tampaknya terintegrasi ke dalam kesusahan Guntur, membuat kekerasan perampokan Guntur menjadi tumpul, seolah-olah sedang merantau. Dalam keadaan seperti itulah Guntur ketujuh yang awalnya sangat ganas datang ke Tang San setelah tersebar. Setelah mengalami pembaptisan 6 kesengsaraan Guntur, Tang San, yang tubuhnya sangat kuat, masih dipenuhi memar kali ini, tetapi tubuhnya bahkan tidak patah. Namun, kesengsaraan Guntur ini ditentang. Cahaya seluruh gunung suci Tianhu sedikit meredup. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berubah, dan dia meraung keras, "Kristal, kamu tidak bisa." Kaisar Iblis Kristal Besar juga tampak lamban saat ini. Apa yang orang ini lakukan? Karena dia tepat di sebelah Tang San, dia merasa paling nyata. Apa yang sedang dilakukan Tang San? Di antara biji teratai, nasib planet yang tidak diketahui klan Tianhu telah terkondensasi selama bertahun-tahun, dan itu juga merupakan nasib paling murni di bintang Falan. Pada saat ini, Tang San menggunakan mata surgawi konsonannya untuk menggabungkan nasib Qi ini untuk memblokir bencana Guntur. Bagian dari takdir Qi yang terkena bencana petir secara alami bergabung ke dalam bencana Guntur, dan kemudian hancur antara langit dan bumi, yang setara dengan Reclaim by the Plane. Pendekatan Tang San saat ini tampaknya menyuap pesawat bintang Falan. Jadi Guntur tadi menjadi jauh lebih lembut. Tampaknya itu sangat berguna bagi pesawat. Apakah ini bekerja juga? Ketika dia pertama kali datang ke Paradise Flower, Tang San sudah menghitungnya. Kali ini ada total 18 biji teratai di Paradise Flower. Alasan mengapa dia tidak melakukan ini sebelumnya adalah untuk mencegah anjing Kaisar Iblis Besar Tianhu melompat dari dinding dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, itu juga untuk memungkinkan tubuhnya menahan Guntur yang lebih kuat dengan lebih benar, untuk menyelesaikan pembaptisan tubuhnya. Tetapi melihat bahwa tubuh hampir tidak dapat melawan, gerakan ini secara alami akan diambil. Setelah disuap, penghancuran besar dan kesengsaraan ilahi 9 surga dan 10 bumi memang jauh lebih mudah untuk ditolak. Tentu saja, niat awal Lei Jie untuk menghancurkan Tang San tetap tidak berubah. Tetapi penyuapan keberuntungan semacam ini tentu saja semakin baik untuk pesawat. Seperti yang dikatakan Crystal Demon King sebelumnya, klan Tianhu terus memadatkan keberuntungan mereka di Gunung Suci Tianhu, yang tentu saja baik untuk klan monster, klan hantu, dan benua peri, tetapi sangat tidak menguntungkan untuk keseimbangan keseluruhan pesawat. Pada saat ini, saya juga kembali ke keberuntungan, yang masih merupakan jenis yang paling murni, dan tentu saja itulah yang disukai pesawat. Pada saat ini, Guntur sudah begitu kuat sehingga sangat menakutkan, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mungkin menghentikannya sekarang. Karena begitu Tang San dicegah untuk melampaui malapetaka, maka ketika Guntur turun, seluruh bunga surga akan hancur, tidak sesederhana menghancurkan biji teratai. Guntur ke-8 datang lagi, dan para kaisar di luar tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Artinya, Guntur yang jatuh dari langit mengembun ke pusat dengan sendirinya, dan tidak perlu menghabiskan lebih banyak kekuatannya untuk menekan ke dalam. Namun, kekuatan kesengsaraan Guntur yang memadat sendiri ini bahkan lebih menakutkan. Karena tidak ada konsumsi melalui proses menghadapi mereka. Ini seperti Thunder Tribulation sendiri memiliki pikiran. Pada saat ini, para kaisar bahkan sedikit mati rasa. Mereka tidak dapat membayangkan situasi seperti apa yang dapat menyebabkan malapetaka seperti itu, dan mereka bahkan tidak berpikir bahwa ini adalah sejenis makhluk yang melampaui malapetaka, karena tidak mungkin untuk berhasil sama sekali. Bencana Guntur ke-8 datang, Tang San tidak ragu untuk menyerap biji teratai lagi dengan mata badak, memecahkan biji teratai dan mengembalikan keberuntungan. Benar saja, itu masih berguna, Guntur menjadi lembut dalam proses dipatahkan, dan bahkan pagoda waktu dan ruang telah mendapatkan kembali efeknya pada kontrol ruang dan waktu, yang membuat proses bertahan Tang San jauh lebih mudah. Jingjing tercengang, apakah Lei Jie ini mendorong Tang San untuk terus melakukan ini? Dan perubahan seperti itu semuanya sesuai dengan harapan Tang San. Segera setelah itu, setiap kali bencana Guntur yang mengerikan datang, Tang San akan membuka biji teratai yang beruntung untuk mengembalikan keberuntungannya. Oleh karena itu, meskipun kesengsaraan Guntur lebih kuat dari satu sama lain, tampaknya berusaha mencari jalan sendiri, terus berubah melalui berbagai perubahan sehingga Tang San dapat menanggungnya. Tang San melawan lagi dan lagi. Tapi dengan kembalinya keberuntungan, Gunung Suci Rubah Surgawi di luar menyusut, bahkan runtuh. 18 biji teratai, itulah asal-usul klan Tianhu.
Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga mencoba memblokirnya. Namun, ketika dia ingin memblokir, kesengsaraan guntur, yang awalnya menyerang Tang San, memiliki kecenderungan untuk berbalik, seolah-olah akan berbalik untuk menyerangnya. Ini membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi waspada terhadap tikus itu, dan tidak berani menghentikannya. Ketika bencana guntur ke-16 datang, seluruh taman neraka sepenuhnya diterangi oleh guntur yang tersebar dan berubah menjadi emas. Petir yang menakutkan menghantam Tang San satu demi satu. Pada saat ini, seluruh tubuh Tang San berubah menjadi warna emas yang jernih. Selama proses membawa petir, kesadarannya akan naik sedikit setiap kali. 16 jalan, 9 langit dan 10 bumi dihancurkan, dan kerajaannya telah mencapai puncak Raja Iblis. Napasnya sendiri bahkan lebih menakutkan. Harga yang harus dibayar adalah 9 biji teratai keberuntungan. Anda harus tahu bahwa biji teratai ini membutuhkan kekuatan keberuntungan dari seluruh pesawat untuk diringkas oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu selama 100 tahun, sehingga keberuntungan murni ini dapat dipertahankan dalam kondisi menyelesaikan nasib buruk. Bahkan ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi biasanya berkultivasi sendiri, dia hanya meminjam biji teratai untuk membantu kultivasinya, daripada menyerapnya secara langsung. 18 telah mencapai batas atas. Tetapi Tang San mengembalikan semua kerja keras Kaisar Iblis Tianhu selama hampir 1000 tahun ke pesawat dalam waktu singkat, sehingga kultivasinya hanya dari awal tingkat dewa hingga puncak urutan ke-10. Ini membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi di luar muntah darah sekali. Perampokan surgawi ke-17 tiba seperti yang dijanjikan. Guntur yang menakutkan menunjukkan gigi dan cakarnya, dan setelah mengebor ke taman neraka, itu segera memenuhi taman neraka. Setelah menghadapi Chaos Key, meskipun mereka semua runtuh. Tapi petir emas setelah keruntuhan bahkan lebih menakutkan daripada bencana guntur pertama yang dialami Tang San. Hanya saja mereka tidak membombardir Tang San secara langsung, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yang mereka tunggu adalah, tentu saja, Tang San melepaskan kiluk lagi, dapat kembali ke pesawat dengan kiluk lagi. Namun, kali ini, Tang San tidak membiarkan biji teratai yang beruntung itu pecah. Sebaliknya, tangan kanan menggenggam kehampaan, dan cahaya keemasan di dahi bersinar. Rune Trisula Dewa Laut mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan dengan latar belakang rasa kesucian yang tak terlukiskan, dia tampaknya telah tumbuh sangat tinggi saat ini. Proyeksi Jingjing sendiri selalu berada di sisi Tang San, dan dia benar-benar mengalami seluruh proses mengatasi bencana. Melihat dengan matanya sendiri transformasi Tang San di bawah baptisan 9 surga dan 10 bumi, kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan, keterkejutan di hatinya hampir tidak dapat dijelaskan. Dia sendiri adalah kaisar yang paling kuat, dan ketika dia melampaui bencana, dia juga membuat gerakan besar karena bakatnya yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan kesengsaraan besar 9 surga dan 10 bumi, itu terlalu kekanak-kanakan. Bahkan ketika malapetaka guntur pertama datang, dia bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak bisa melawan, belum lagi malapetaka mengerikan yang mengikutinya. Tetapi selama seluruh proses, Tang San mempertahankan mentalitas yang sangat stabil, matanya yang tegas tidak pernah goyah karena peningkatan Lei Jie. Ini saja membuat Jingjing sangat terkejut. Jelas, dia sudah siap, dan semua ini sepertinya seperti yang dia harapkan. Namun, dapatkah malapetaka yang begitu dahsyat dan menakutkan itu diharapkan? Apa yang terjadi selanjutnya terus menumbangkan kognisinya. Setiap kali badai datang, Tang San akan memiliki berbagai metode untuk melawannya. Dari perubahan jin mengawal, ke pagoda waktu dan ruang berikutnya dengan perubahan waktu, dan kemudian dengan penambahan perubahan merak, yin dan yang bertahan. Hal yang paling aneh adalah keberadaan Ki Kacau itu. Jika bukan karena setetes Ki Kacau itu, bahkan 100 Tang San akan ditebas sampai mati oleh kekuatan surga dan bumi yang perkasa. Namun, dia begitu kuat sehingga dia telah menolak pembaptisan kesusahan guntur yang menakutkan berkali-kali, dan selamat dari kesusahan guntur. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa dipahami adalah bahwa Tang San tidak secara langsung menyerap keberuntungan murni dalam biji teratai itu, tetapi menyerahkan kekuatan keberuntungan langsung ke kesengsaraan surgawi, membiarkan keberuntungan hancur dalam kesengsaraan surgawi. Meskipun dalam hal ini karena ada sejumlah keberuntungan dalam guntur, itu akan diserap oleh Tang San sendiri, tetapi ini jelas jauh lebih buruk daripada penyerapan langsungnya dalam keadaan normal. Jingjing percaya bahwa jika dia menyerapnya secara langsung,
Tang San seharusnya dapat menahan kesengsaraan surgawi berdasarkan gelombang keberuntungan instan, tetapi dia tidak melakukan itu, mengembalikan keberuntungan ke pesawat, membuat sikap Lei Jie menjadi ambigu. Apakah ini? Tetapi dengan pendekatan inilah Tang San terus menahan serangan kesengsaraan guntur, terus-menerus menyerap kekuatan kesengsaraan guntur yang lebih kuat untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah tempering penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dari kesengsaraan pemusnahan, kekuatan tubuhnya sudah sangat menakutkan saat ini. Basis budidaya meningkat pesat. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, yaitu, dia mampu menyerap kekuatan paling penting dalam kesusahan guntur ke dalam tubuhnya, dan kemudian meningkatkan semua kemampuannya pada saat yang sama. Juga termasuk merek ganti kristal Jingjing. Tentu saja, transformasi kristal hanya dapat menyerap sebagian dari manfaat keseluruhan, tetapi transformasi yang dibawa oleh bagian ini membuat Jingjing merasa bahwa kondisinya saat ini telah jauh melebihi kondisi saat ia melampaui bencana. Bukannya basis kultivasi telah meningkat jauh lebih tinggi dari itu pada saat itu, yang paling penting adalah potensi, sejauh mana seseorang telah ditempa oleh kesusahan guntur, dan ini adalah yang paling berharga. Tang San juga menggunakan Lei Jie lebih dalam hal ini, daripada meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan menjadi puncak peringkat ke-10, bahkan jika dia memasuki peringkat ke-11. Namun, meskipun dia terus tumbuh lebih kuat, kecepatan kesusahan guntur itu menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Para kaisar di luar jelas tidak dapat menahan kekuatan dunia yang mengerikan ini. Sedemikian rupa sehingga seluruh taman neraka telah ditutupi oleh 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan penghancuran kesengsaraan ilahi yang mengerikan. Penguasa iblis rubah surgawi saat ini, apalagi mempengaruhi kesengsaraan Tang San, harus berhati-hati bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kesengsaraan guntur yang penuh dengan pesawat kecil ini juga tampaknya penuh dengan ancaman dan kebencian, tetapi selama Tang San terus menggunakan biji teratai keberuntungan untuk mengulur waktu, mereka tidak terburu-buru untuk menghancurkan Tang San. Bagaimanapun juga, ada biji teratai yang beruntung. Total hanya ada 18 biji teratai, jadi tunggulah sampai semua 18 biji teratai habis. Kemudian, itu setara dengan keberuntungan istana leluhur yang hilang, pada saat itu, Tang San juga akan tenggelam dalam bencana guntur. Oleh karena itu, dia menggunakan biji teratai yang beruntung untuk memberi makan perampok surgawi, yang hanya meminum racun untuk memuaskan dahaganya. Hati Jingjing penuh dengan kecemasan, tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat perlawanan konstan Tang San, satu-satunya hal yang menghiburnya adalah ketenangan Tang San. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak menunjukkan kepanikan. Selalu ikuti langkah-langkah untuk mengatasi malapetaka, itu masih perasaan bahwa semuanya terkendali. Dan pada saat ini, ketika Tang San mengkonsumsi 9 biji teratai yang beruntung tetapi tiba-tiba berhenti untuk memindahkan biji teratai, hati Jingjing tidak bisa tidak pergi ke tenggorokannya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan mati? Dan pada saat ini, di dahi Tang San, rune trisula emas keemasan menyala dengan garis-garis yang mempesona. Bahkan guntur emas yang menghancurkan 9 surga dan 10 bumi tidak dapat menutupi cahaya trisula emas. Hantu Dewa Laut di belakang Tang San juga memadat, langsung bergabung dengan tubuhnya. Armor emas, yang berkali-kali lebih megah dari perubahan Jinmeng, langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan rambut biru aqua tumbuh, terkulai di bagian belakang kepala Tang San ke pinggangnya. Napas ilahi yang tak terlukiskan mengikuti. Tang San menggenggam di udara dengan tangan kanannya, dan trisula emas yang mempesona muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya biru tiba-tiba meledak dari dahinya sebagai pusat, sepenuhnya menutupi tubuhnya. 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar kesengsaraan ilahi pemusnahan telah menyapu, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan topeng biru, mereka semua berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya listrik sebelum perlahan-lahan menyerang, dan lebih banyak lagi yang diblokir. Topeng cahaya biru itu seperti filter, menyaring guntur, memungkinkan Tang San menyerapnya. Alam semesta laut yang luas. Ini adalah bagian dari kekuatan Trisula Dewa Laut, dan Trisula saat ini sudah ada di telapak tangan Tang San, dan terlihat tidak berbeda dari tubuh aslinya. Trisula secara ilusi menguraikan lingkaran cahaya, dan setiap busur tampaknya mengikuti prinsip langit dan bumi, menyebabkan dunia bergetar. Semua guntur di sekitarnya tampaknya terpengaruh oleh fluktuasi dan mulai bergetar tanpa suara. Ribuan petir terus-menerus pecah dan menyatu,
dan lingkaran busur tampaknya menguraikan lubang hitam di sekitar Tang San, terus-menerus menelan petir ini. Tapi armor Dewa Laut di tubuhnya menjadi semakin terang seperti bintang. Jingjing menatap pemandangan ini dengan tercengang, dia tidak percaya bahwa Tang San benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan badai petir seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Ternyata dia selalu bisa menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri. Dia seharusnya tidak bisa melakukannya sebelumnya, seharusnya setelah dia meningkatkan dirinya sendiri, dan sekarang dia memiliki kemampuan seperti itu. Apa keterampilan magis itu? Dan senjata suci di tangannya dan baju besi di tubuhnya. Ini agak di luar jangkauan kognisi Jingjing. Meskipun dia masih di tingkat dewa, nafas yang dia keluarkan saat ini dan kekhususannya sendiri telah melampaui ruang lingkup kognitif Kaisar Iblis Kristal ini. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, atau kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Dia akhirnya bisa memobilisasi kekuatan kehidupan sebelumnya. Tidak heran dia begitu tenang, bencana guntur yang mengerikan, dia mampu melawan, atau bahkan terus menyerap, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun, Jingjing juga memperhatikan bahwa perlawanan Tang San bukannya tanpa biaya, apakah itu baju besi di tubuhnya atau trisula emas di tangannya, beberapa retakan secara bertahap muncul, dan secara bertahap menjadi sulit untuk beroperasi di bawah kekuatan destruktif guntur. Namun meski begitu, mata Tang San tidak berubah, masih begitu tegas. Cahaya di taman neraka berangsur-angsur kembali normal, sejumlah besar guntur yang terkumpul sebelumnya secara bertahap larut dalam trisula emas Tang San. Namun, di langit tinggi di luar, Ji Yun tidak menunjukkan tanda-tanda bubar, tetapi tidak segera melanjutkan serangan. Sebaliknya, awan bergulung, seolah mengumpulkan kekuatan. Bahkan kemarahan pesawat, setelah begitu banyak wabah terus-menerus, dan setiap serangan lebih kuat. Itu juga perlu istirahat sebentar sekarang, karena hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan daripada pukulan terakhir yang dapat menghancurkan Tang San. Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. 17 kali, 9 surga dan 10 bumi menghancurkan kesengsaraan dewa pemusnahan, dan dia dibawa secara paksa olehnya, dan hampir semua kartunya dibuka. Selanjutnya, kesengsaraan guntur belum berhenti, bagaimana kita bisa menahannya? Jingjing memandang Tang San. Pada saat ini, bahkan ada sedikit kekaguman di matanya. Dia benar-benar yakin bahwa jika ada yang diubah, bahkan jika ada kaisar di sini, dia akan selamat dari malapetaka di puncak peringkat ke-9. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menahan kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan. Bahkan jika itu adalah dia atau Kaisar Iblis Agung Undead dengan kekuatan nirwana dan kelahiran kembali, itu akan dihancurkan paling banyak dalam proses 3 kesengsaraan guntur. Namun, pria di depannya ini telah menggunakan semua jenis kemampuan yang dapat digunakan untuk menahan 17 kesengsaraan guntur secara paksa. Jika dia bisa bertahan, maka, tidak ada keraguan bahwa di masa depan, dia pasti akan menjadi orang pertama seluruh bintang Falan. Meskipun dia hanya puncak urutan ke-10 sekarang, di mata Jingjing, dia telah diperlakukan sebagai seorang kaisar. Karena pemahamannya, dia semakin memahami betapa kuatnya Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan kondisinya. Pada saat ini, itu tidak sesederhana retakan yang muncul di permukaan armor Dewa Laut dan Trisula Dewa Laut. Kekuatan Dewa Laut ini semuanya dipinjam, dan tidak satupun dari mereka ada di sini. Dapat dikatakan bahwa indera ilahinya mengilhami merek artefak super untuk muncul. Tapi sekarang ada retakan di dalamnya, yang setara dengan retakan di lautan kesadaran Tang San. Karakteristik kehancuran dari kesengsaraan Dewa Penghancuran Besar 9 surga dan 10 bumi benar-benar mengerikan. Ini adalah jenis kehancuran yang menciptakan kebalikannya, dan ini adalah kekuatan kehancuran paling orisinal di alam semesta. Terus membawanya ke bawah, meskipun dia telah melunakkan tubuhnya, kehancuran ini juga terakumulasi terus-menerus, sampai-sampai dapat meledak dan membunuhnya kapan saja. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tang San tiba-tiba menoleh, ini pertama kalinya dia menoleh. Dan matanya tertuju pada Jingjing di sampingnya. Dengan seringai, bibir Tang San berkedut. Meskipun dia tidak bisa mendengar suaranya, pikirannya muncul di kesadaran Jingjing, selanjutnya, terserah padamu. Aku, mata Jingjing langsung melebar, dan dia hampir berkata, tidak, ayah, aku tidak bisa. Mulut Tang San berkedut, tidak, kamu bisa. Sebelum Jingjing bisa mengatakan lebih banyak, mata Tang San sudah meledak dengan cahaya keemasan,
dan pada saat yang sama, Jingjing merasa bahwa dia telah berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh ke telapak tangan Tang San. Ada lapisan cahaya seperti kristal di permukaan pelindung tubuh Tang San. Aura yang dulunya milik Kaisar Iblis Kristal Besar segera keluar. Jingjing, sebagai salah satu dari 9 jejak besar Tang San, ketika Tang San melampaui kesengsaraan, dia secara alami mengikuti Tang San untuk menyelesaikan transendensi dan transformasi. Kembali ke level dewa. Menurut rencana awal Kaisar Iblis Kristal Besar, setelah menyelesaikan bencana, dia akan mulai pulih dengan cepat dengan latar belakangnya yang dalam, dan mencoba menelan tubuh dan bakat Tang San, untuk membuat dirinya lebih kuat dan mendapatkan kembali harta bendanya umur panjang. Tapi sekarang dia mengerti bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk menelannya. Jika dia benar-benar berhasil mengatasi malapetaka, dia tidak akan ditelan olehnya, dan jika dia bisa menepati janjinya, itu harus menjadi akhir yang terbaik baginya. Sekarang itu tertutup dan dipengaruhi oleh yin dan yang di tubuhnya, bahkan jika itu hanya dipisahkan darinya, tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya. Bahkan Kaisar Iblis Kristal sendiri tidak bisa mengatakan sekarang apakah dia mencuri ayam dan kehilangan uang atau benar-benar beruntung. Sekarang Tang San benar-benar berkata untuk membiarkannya melawan Lei Jie, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Memang, hampir semua jejak garis keturunan lain sebelumnya telah memainkan peran. Ini gilirannya, tetapi bisakah kesengsaraan Guntur saat ini sama dengan yang sebelumnya? Sudut mulut Tang San terbalik, trisula Dewa Laut di tangannya menjadi padat lagi, dan semua retakan di atasnya menghilang. Dia menoleh dan melihat keluar bunga surgawi, melihat ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Sama seperti Kaisar Iblis Besar Tianhu sedang menyiapkan pertahanan kesadarannya, Xiao Mei ada di sana. Jingjing, lihat, Lei Jie tidak datang. Jadi, bagaimana kita pergi? Kita tidak selalu bisa diretas. Haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Apa, sebelum Kaisar Iblis Kristal Besar dapat bereaksi, pada saat berikutnya, Tang San sudah berada di udara, dengan sepasang sayap emas besar terbentang di belakangnya, transformasi penglong diaktifkan, dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan masih ada cahaya listrik yang merusak di sekitarnya, itu naik ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang langsung ke udara. Merak berubah, dan hampir seketika, dia bergegas keluar dari Taman Neraka, keluar dari Gunung Suci Tianhu, dan datang ke dunia luar. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan kecepatan Tang San sangat cepat saat ini. Bahkan para kaisar di luar menatap dengan sungguh-sungguh ke awan perampokan di langit yang masih belum hilang, tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mengira bahwa pada saat seperti itu, inisiator sebenarnya keluar dari Gunung Suci Tianhu. Pada saat mereka tahu, Tang San telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, langsung bergegas ke langit, dan jatuh ke awan perampokan. Di Taman Neraka, Xiao Mei yang melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu juga tercengang. Awalnya, dia sedikit putus asa. Dia merasa bahwa biji teratai yang beruntung dikonsumsi, dan hatinya berdarah. Ketika semua biji teratai yang beruntung dikonsumsi, keberuntungan klan Tianhu mereka akan turun ke level terendah. Dia bahkan mungkin jatuh dari tingkat Kaisar Iblis Besar. Namun, pihak lain benar-benar pergi saat ini. Meskipun biji lotus keberuntungan masih dikonsumsi setengahnya, tapi akhirnya masih ada setengah dari mereka yang tersisa. Keberuntungan ini setidaknya bisa menjaga klan Tianhu, dan menjaga keberuntungan istana leluhur agar tidak runtuh. Apakah dia pergi begitu saja? Apakah kesengsaraan itu berhasil? Namun, penindasan perampokan yang mengerikan di luar sebenarnya masih meningkat. Sosok Tang San bergegas ke awan perampokan hampir seketika. Didorong oleh keterampilan magis yang kuat dari putus asa, secara paksa keluar dari kategori awan perampokan. Bahkan jika itu adalah bencana, tidak diharapkan situasi seperti itu akan terjadi. Saat dia bergegas keluar dari kategori awan perampokan, tubuh Tang San seperti lubang hitam yang terbuka, dengan panik menyerap semua elemen atribut di udara yang awalnya dihilangkan oleh kesusahan guntur. Dalam sekejap, tubuh emas itu dikelilingi oleh warna yang berwarna-warni. Dan Ji Yun juga melonjak cepat, langsung menuju tubuhnya dan menyapu. Tang San tidak berhenti, di belakang penglong yang berubah menjadi sayapnya yang mengepak dengan seluruh kekuatannya, sepenuhnya melepaskan kekuatan transformasi Jin Peng yang melonjak hingga 90.000 li, langsung ke langit seperti pita emas. Awan perampokan di belakangnya juga menyapu dengan cepat, dengan ribuan petir, menyapu tubuhnya.
Tapi saat ini kecepatan Tang San benar-benar terlalu cepat, dia mengerahkan semua kemampuannya untuk mengerahkan kecepatan pada dirinya sendiri, mengandalkan tubuh kuat dari tubuh emas tanpa kebocoran. Kekuatannya sama sekali bukan dampak yang dibawa oleh kecepatan datar. Hampir dalam sekejap, dia sudah bergegas ke ketinggian beberapa ribu meter. Jieyun mengejarnya, tapi senyum di sudut mulut Tang San perlahan mengembang. Terdengar peluit panjang dan bahagia di mulut, seolah melampiaskan semua depresi setelah datang ke pesawat ini. Jingjing tertegun merasakan perubahan Tang San saat ini, dia benar-benar bergegas keluar. Kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, di bawah berkah dari 9 garis keturunan, kecepatannya harus sebanding dengan kaisar. Jingjing tiba-tiba menyadari masalah pada saat ini, Tang San berbeda dari para kaisar itu. Untuk melindungi istana leluhur, para kaisar tidak bisa pergi dengan mudah, dan hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan guntur. Tapi Tang San berbeda, meskipun dia melampaui malapetaka, kelangsungan hidup istana leluhur tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa lari. Hanya saja, dalam keadaan normal, siapa yang bisa bergegas keluar dari awan bencana dan berlari seperti ini? Dan Tang San telah dibaptis oleh 17 putaran kesusahan guntur. Sekarang, dia melarikan diri, dan Lei Jie mengejarnya. Seperti itu pemandangan aneh di luar imajinasi, tetapi semuanya tampak logis. Faktanya, Tang San tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat sepenuhnya selamat dari kehancuran besar 9 surga dan 10 bumi dan kesengsaraan dewa yang terlupakan, dan tidak ada yang bisa selamat dari bencana abadi semacam ini. Namun, jika aku tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah aku melarikan diri? Sekarang tujuannya untuk mengatasi bencana telah berhasil. Itu benar, kesengsaraan ilahi 9 surga dan 10 bumi penghancuran besar dan pemusnahan memang tidak ada habisnya. Tapi ketidakterbatasan ini mengacu pada pesawat. Artinya, tidak ada habisnya di bintang Falan. Tetapi bagaimana jika itu di luar jangkauan bintang Falan? Dari mana datangnya kekuatan kesengsaraan guntur? Ada beberapa hukum alam semesta, tetapi kekuatan fundamental masih berasal dari pesawat. Begitu kesengsaraan guntur dipisahkan dari pesawat, tanpa dukungan energi pesawat, dapatkah musibah guntur masih ada? Jadi, sejak awal, Tang San sudah punya rencana. Jika kita tidak bisa berjuang keras, bisakah kita tetap berlari? Ketika ketinggian penerbangannya melebihi 5 km, suhu di udara sudah turun dengan cepat. Tetapi tidak satupun dari ini yang dapat memengaruhi Tang San, indera ilahinya mengendalikan 9 jejak besarnya, terus-menerus menyerap berbagai elemen di udara untuk melengkapi dirinya sendiri, dan kondisinya terlalu baik saat ini. Seperti kata pepatah, laut luas dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung bisa terbang. Saat dia bergegas keluar dari kesengsaraan guntur, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Seluruh proses mengatasi malapetaka ada dalam rencananya. Dia telah mencoba intensitas penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi dari kesengsaraan dewa pemusnahan berkali-kali sebelumnya, jadi rencana juga dibuat sesuai dengan intensitas ini. Tang San tidak tahu berapa kali dia berpikir dan menyimpulkan seluruh proses. Hanya dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia, kita dapat benar-benar berhasil mengatasi bencana. Jieyun di belakangnya berangsur-angsur menjadi tidak stabil, dan energinya mulai menurun. Semakin jauh dari pesawat, semakin lemah kekuatan Thunder Tribulation. Tang San bahkan bisa merasakan bahwa kemarahan yang terkandung dalam awan perampokan terus meningkat seiring dengan penurunan energi. Tapi apa gunanya marah? Jika itu hanya situasinya sendiri, dia telah melewati bencana dan telah memasuki tingkat dewa, meskipun dia masih jauh dari basis budidaya mantan Raja Dewa. Namun, dengan 9 jejak dan pengetahuannya tentang Raja Dewa, dia bisa melakukannya meskipun jaraknya pendek melintasi alam semesta. Tentu saja akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk bertahan. Selama dia tidak kembali ke pesawat bintang Falan, tidak mungkin Lei Jie membawanya. Tapi tentu saja Tang San tidak bisa pergi. Pelepasan saat ini hanya memiliki kualifikasi untuk negosiasi. Melewati lapisan awan, secara bertahap, udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, dan suhu di udara juga anjlok. Melihat ke bawah ke bumi dari ketinggian 10.000 meter, tidak mungkin lagi untuk melihat keberadaan halaman leluhur, dan semuanya tampak begitu tidak penting. Bintang Falan tampaknya ditutupi oleh lapisan halo putih, dan langit di atas penuh dengan cahaya bintang. Tontonan ini bukan apa-apa bagi Crystal Demon King.
Sebagai kaisar terkuat di masa lalu, dia juga telah terbang setinggi ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang Tang San coba lakukan? Dia mencoba untuk menyingkirkan belenggu bencana guntur. Pada saat penetrasi itu, ketika dia dengan putus asa bergegas keluar dari ruang lingkup bencana guntur, dia telah berhasil. Kekaguman di hati Crystal Demon Emperor telah meningkat pesat. Pria ini benar-benar mampu. Dia benar-benar eksistensi yang tidak bisa dia pahami. Tetapi pada saat ini, Tang San benar-benar berhenti terbang, sebaliknya dia hanya melayang di atas langit. Dia berbalik untuk melihat Ji Yun yang mengejar di bawah. Pada ketinggian 10.000 meter, awan perampokan emas yang mengalir lebih dari setengah lebih kecil dari sebelumnya, tetapi awan perampokan masih terlihat kokoh. Tanpa ragu-ragu, itu menyapu Tang San. Sebuah cahaya perak melintas di tubuh Tang San, dan dalam sekejap dia naik 1 kilometer lagi. Tidak di tanah, tidak di bawah penindasan kesengsaraan guntur, teleportasi ruang angkasanya secara alami dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan dukungan senjata ilahi pagoda ruang dan waktu, Tang San tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal teleportasi, bahkan Xiao Mei. Kesadaran Tang San berfluktuasi, mendesak kristal untuk berubah menjadi merek, memungkinkan aura kaisar iblis kristal besar menyebar, dan kemudian melemparkan pikiran ke Ji Yun yang mengejarnya. Apa yang kaisar iblis kristal rasakan adalah bahwa pikiran ini mengatakan kepada Ji Yun itu, mengapa kita tidak berbicara. Ji Yun berhenti sejenak, tetapi masih menyapu Tang San. Cahaya perak menyala lagi, Tang San mengangkat 1000 meter lagi, dan kemudian meneruskan pemikiran lain, jangan tak tahu malu. Hati kaisar iblis kristal besar berkedut, apakah ini bernegosiasi dengan pesawat? Namun, yang mengejutkannya, kali ini, awan perampokan benar-benar berhenti. Menghadapi Tang San pada jarak 1000 meter. Apakah tidak apa-apa, kaisar iblis kristal sedikit terpana lagi. Tang San ditangguhkan di udara, memegang trisula Dewa Laut, dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa mengejarku. Aku bersikeras untuk pergi, selama kamu keluar dari dunia planet dan bergegas keluar dari dunia atmosfer, kamu tidak akan ada hubungannya. Dengan kemampuanku saat ini, aku sudah bisa bertahan hidup di luar angkasa. Dengan suar ruang waktu di tanganku, aku dapat menemukan pesawat lain yang cocok untuk bertahan hidup. Namun, jika ini masalahnya, ketika aku memulihkan kultivasi kehidupanku sebelumnya, aku akan kembali. Ketika aku kembali, maka apa yang aku bawa ke pesawat ini pastilah kehancuran. Mendengar pesan indera ilahi Tang San, Ji Yun tiba-tiba melonjak dengan keras, seolah-olah dia akan bergegas lagi, jelas karena marah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Tidak bisa menghancurkanmu, bintang Falan. Ini lelucon, sebagai mantan generasi Raja Dewa, jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini setelah aku memulihkan kultivasiku, maka aku tidak perlu dipusingkan. Terlebih lagi, aku adalah penguasa alam dewa, dan yang dapat aku mobilisasi adalah kekuatan alam dewa. Selama aku kembali ke alam dewa yang biasa aku andalkan suar waktu dan ruang, ketika aku kembali, aku tidak akan menjadi Raja Dewa satu-satunya, tetapi ada lebih dari selusin orang. Apakah kamu pikir kamu dapat melawannya dengan pesawat kecilmu? Sebagai penguasa pesawat, kamu harus dapat merasakan bahwa apa yang aku katakan adalah benar, ini adalah pelestarian kesadaran ilahi. Awan perampokan yang bergegas itu stagnan, tetapi itu benar-benar tidak terburu-buru. Kaisar Iblis Kristal tidak bisa merasakan transmisi pikiran pihak lain, tetapi Tang San tampaknya bisa merasakannya. Alasan mengapa dia ingin meminjam nafas Kaisar Iblis Kristal Besar adalah karena Kaisar Iblis Kristal Besar pernah menjadi yang terkuat di pesawat ini. Hubungan antara keberadaan seperti itu dan pesawat sebenarnya adalah yang paling dekat. Tanpa pengenalan pesawat, dia tidak mungkin menjadi begitu kuat dan hidup begitu lama. Tang San berkata dengan ringan, mengapa kita tidak membahasnya dengan baik, karena situasi saat ini sudah seperti ini, itu di luar kendalimu, lalu mengapa repot-repot membunuhku? Apakah kamu masih puas dengan hadiah yang baru saja aku berikan kepadamu? Setelah mendengarkan kalimat ini, awan perampokan yang bergejolak jelas menjadi lebih tenang. Nafas keberuntungan murni yang terkandung dalam 9 biji teratai keberuntungan sangat bagus untuk memberi makan kembali pesawat. Ini adalah keberuntungan yang coba dipadatkan oleh suku Tianhu selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, mereka semua telah kembali ke pesawat, yang sangat membantu penyesuaian keseluruhan bintang Falan.
Tentu saja, jika semua 18 biji teratai kembali, maka untuk bintang Falan, itu kembali ke jalurnya, dan bidang yang berlawanan lebih baik. Kamu ingin bertanya mengapa aku tidak memberikannya kepadamu. Karena itu tidak cocok untukmu. Meskipun benua peri sekarang kental dengan keberuntungan dan berada pada yang terkuat, dampaknya pada pesawat tidak kecil, tetapi jika semua keberuntungan dirampas sekaligus, benua peri pasti akan ada masalah besar dan orang-orang akan musnah, dan bukan itu yang ingin kulihat. Apa yang tidak dikatakan Tang San adalah bahwa alasan mengapa dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan keberuntungan klan monster dan klan roh terutama karena hubungan antara manusia dan klan monster dan klan roh masih terlalu dekat, mereka hidup bersama. Begitu benua peri berada dalam kekacauan, manusia yang lemah akan menanggung beban terberat dan menjadi umpan meriam dan bahkan makanan. Oleh karena itu, tentu saja dia bersedia melemahkan keberuntungan benua peri, tetapi dia tidak dapat menghancurkan benua peri sekarang. Sekarang, kita bisa mendiskusikannya, kata Tang San sambil tersenyum. Awan perampokan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi terus menekan ke dalam, volumenya menjadi lebih kecil, dan fluktuasi energi menjadi semakin intens. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak harus melakukan ini. Aku tahu bahwa kamu sedang mengumpulkan kekuatan sekarang, dan kamu bahkan mungkin tiba-tiba meledak dan menghancurkanku. Tetapi bagimu, itu tidak akan banyak bermanfaat, bahkan sangat mungkin rugi besar. Karena selama aku pergi hidup-hidup, aku pasti akan datang untuk membalas dendam. Aku tahu, kamu tidak ingin orang luar sepertiku menjadi level dewa di pesawatmu, karena di masa depan aku akan semakin tidak terkendali, dan bahkan kembali ke level Raja Dewa, sehingga menarik banyak energi. Menjauh dari pesawatmu, dan bahkan menghancurkan pesawat. Kemudian, aku sekarang bisa bersumpah demi Tuhanku di depanmu, pertama-tama, jika aku ingin menjadi Raja Dewa di masa depan, aku pasti akan meninggalkan bintang Falan dan kembali ke pesawat asliku. Kedua, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan Raja Dewa untuk menyakiti dan menghancurkan asal-muasal wajahmu. Dengan cara ini, kamu selalu tidak perlu khawatir, kan? Apa manfaatnya bagimu? Tentu ada manfaatnya. Aku harus mengatakan bahwa bintang Falan adalah planet dan pesawat dengan sumber daya paling melimpah yang pernah aku lihat. Seluruh pesawat sangat makmur. Hanya saja karena jumlah besar kaisar ini, itu juga membuat Anda sedikit tidak terkendali di sini, dan beberapa ekor terlalu besar, sehingga mereka semua mulai secara aktif mempengaruhi pesawat, menyebabkan pesawat menjadi tidak seimbang. Apa harapan terbesarmu? Semua pesawat seharusnya menginginkan hal yang sama saat ini. Menjadi dewa, kan? Dibatasi oleh hukum alam semesta, terlalu sulit bagi sebuah pesawat untuk mencapai alam dewa. Bahkan sebuah planet dengan sumber daya yang kaya sepertimu adalah sama. Justru karena latar belakangmu yang dalam, bahkan lebih sulit untuk menjadi alam dewa. Ini bahkan lebih sulit, dan aspek inilah yang aku kuasai. Alam dewa tempatku berada terdiri dari beberapa alam dewa yang menyatu bersama, dan sekarang telah mencapai tingkat alam dewa dimensi kelima, menyentuh ruang dimensi keenam. Bahkan di seluruh alam semesta, itu adalah yang terbaik. Sebagai penguasa pesawat, kamu harus memahami apa artinya ini. Ruang 4 dimensi dapat disebut alam dewa, dan ruang dimensi kelima adalah dewa yang sangat kuat. Tetapi juga lebih mudah untuk terpengaruh oleh hukum alam semesta. Sebagai Raja Dewa dari dunia dewa seperti itu, aku tahu betul apa yang diperlukan sebuah pesawat untuk berevolusi menjadi dunia dewa, dan dalam hal ini, aku juga bersedia membantumu. Yang kamu butuhkan adalah keberadaan yang benar-benar dapat memandu keseimbangan alam dan pada akhirnya membantu evolusi alam. Dan keberadaan seperti itu hampir tidak mungkin untuk ditumbuhkan sendiri. Setelah semua, kesulitan evolusi pesawat terlalu besar. Sebenarnya, aku juga sangat tertarik dengan bintang Falan, dan aku punya ide yang sangat berani. Hanya saja aku tidak bisa mengatakan rencana ini sekarang, karena begitu dirasakan oleh hukum alam semesta, itu bisa membunuh semua yang ada di alam semesta dalam buayan. Tapi tolong percayalah, aku bersumpah dengan posisiku sebagai dewa, aku bersedia membantumu menjadi dewa dari lubuk hatiku, dan aku akan bekerja sama denganmu di masa depan, sehingga kita semua bisa menjadi abadi di alam semesta. Keberadaan kepribadianmu, setelah kamu menjadi alam dewa, kemungkinan kamu akan dapat melampaui ruang lingkup ruang 4 dimensi dan langsung menjadi alam dewa dimensi kelima, sehingga mengendalikan banyak planet. Aku bersedia berjanji kepadamu bahwa ketika aku kembali ke duniaku yang lama. Setelah itu,
Aku dapat membiarkan salah satu keturunanku turun langsung ke pesawatmu, tumbuh di pesawatmu, dan akhirnya memimpin bintang Falan menjadi alam dewa. Ini adalah hadiah dan bermanfaat bagimu. Aku adalah raja para dewa, kamu akan merasa tidak nyaman karena ini, tetapi jika itu adalah keberadaan yang tumbuh di wajahmu, dan memiliki keilahian yang ditinggalkan olehku, di masa depan, dia akan menjadi pemimpin alam dewa bintang Falan. Tidak akan ada masalah. Dan karena hubungan darah, aku akan lebih mendukung bintang Falan. Aku berharap di masa depan, alam dewa kita dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling membantu. Sebagai penguasa pesawat bintang biru, dengan orang bintang biru, kamu harus memahami apa hal yang paling menakutkan untuk pesawat itu. Jelas bukan dewa lain, tetapi kehendak orang itu. Tang San mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Awan perampokan melonjak, sepertinya menanyakan sesuatu. Tang San terdiam beberapa saat, lalu mengangguk serius ke arah Ji Yun. Setelah mendapatkan jawaban afirmatifnya, Ji Yun tampak mandek. Setelah beberapa lama, Ji Yun emas yang selalu mengancam hidup dan mati Tang San tiba-tiba hancur, berubah menjadi kabut emas besar menuju penutup bintang Falan yang lebih rendah. 9 surga dan 10 bumi menghancurkan kesengsaraan dewa pemusnahan, berserakan. Sampai adegan ini muncul, Tang San sangat lega, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Jingjing berkilau, tubuh halus Jingjing terpisah dari Tang San, dan sekarang dia tampak seperti gadis besar, berusia 12 atau 13 tahun. Apa yang ditanyakan di akhir? Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan, jangan katakan. Di masa depan, kamu akan tahu. Premisnya adalah untuk bisa kembali ke dunia seperti dulu. Jingjing mengerutkan kening, tetapi senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Berhasil, aku tidak menyangka kamu benar-benar berhasil. Aku tidak tahu bagaimana reaksi pria itu jika dia tahu. Tang San menatapnya dalam-dalam, tersenyum dan berkata, mulai sekarang, hidupku terserah padaku. Apakah kamu percaya? Percaya, Jingjing menjawab tanpa ragu-ragu. Lalu sekarang apakah kamu memilih untuk mengikutiku sepanjang waktu, tumbuh bersamaku, atau pergi? Jika kamu memilih untuk pergi sekarang dan memilih untuk menjadi kaisar iblis kristalmu lagi, tidak apa-apa. Aku percaya itu setelah kamu kembali, dengan kemampuanmu, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kultivasimu sebelumnya, atau bahkan lebih baik. Kamu adalah penguasa klan naga, dan Tianhu tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Aku tidak akan kembali, ikuti saja kamu. Kamu adalah eksistensi yang dapat bernegosiasi dengan seluruh pesawat. Aku punya firasat bahwa denganmu, aku dapat mengalami banyak hal yang belum pernah aku alami sebelumnya, dan melihat keberadaan level di tempat yang berbeda. Dimungkinkan untuk mengikutimu selamanya. Jadi, ayah, aku akan menjadi putrimu sendiri mulai sekarang, jadi tolong perlakukanku dengan baik. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia berkata tanpa daya, mengapa kamu masih mengandalkanku? Kamu pergi sekarang, tidak akan ada masalah, aku bisa mengembalikan semua kekuatanmu. Itu tidak akan berhasil, bahkan jika kamu mengusirku sekarang, aku tidak akan pergi. Hehe, setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis Kristal berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menyatu dengan tubuh Tang San. Di tengah, dia langsung menyembunyikan napasnya. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menghela nafas panjang. Setelah begitu banyak persiapan dan begitu banyak kesulitan dan rintangan, dia akhirnya kembali ke tingkat dewa. Seperti yang dia sendiri katakan barusan, mulai saat ini, nasibku adalah milikku sendiri. Di pesawat ini, tidak ada yang bisa menekannya untuk kembali ke Raja Dewa. Yang dibutuhkan hanyalah waktu dan akumulasi. Dengan sayapnya mengepak di belakangnya, Tang San berubah menjadi cahaya keemasan, meluncur ke kejauhan, tubuhnya di udara, cahaya perak berkedip, dan kemudian menghilang dengan tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 10 detik setelah dia menghilang, beberapa sosok berkedip dan datang ke tempat Tang San menghilang sebelumnya. Tianyang Tianjing memandang Kaisar Iblis mayat hidup di sampingnya, Ji Yun baru saja berserakan. Orang itu, mati. Ji Yun pasti sudah bubar, tapi sulit untuk mengatakan apakah orang itu mati atau meninggalkan dunia ini. Kekuatan macam apa itu? Sungguh aneh. Kesengsaraan guntur yang begitu kuat tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada halaman leluhur pada akhirnya. Bahkan untuk kaisar seperti mereka, pengalaman hari ini masih penuh dengan warna-warna aneh,
dan mereka tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Tapi sekarang sepertinya sudah berakhir. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Kesadaran para kaisar telah menyapu ruang yang sangat luas, tetapi mereka belum menemukan kelainan apapun, dan mereka hanya dapat memilih untuk kembali. Pengadilan leluhur. Suasana halaman leluhur saat ini agak aneh. Dengan menghilangnya 9 surga dan 10 bumi, kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan, makhluk-makhluk dari semua ras di istana leluhur mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak bebas. Tapi ketakutan intens yang dibawa oleh tekanan menakutkan sebelumnya tidak bisa hilang dalam beberapa saat. Tapi mereka semua diam, dan mereka bahkan tidak berani bertanya. Dari sudut pandang mereka, solusi untuk krisis yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan ini secara alami adalah aliansi dari selusin kaisar. Peristiwa besar yang dapat memprovokasi semua kaisar untuk mengambil tindakan bersama, di mana mereka dapat diketahui oleh orang-orang kecil ini. Gunung Suci Tianhu jelas lebih pendek, dan sepertiga dari volumenya menghilang. Pada saat ini, Kaisar Iblis Tianhu telah kembali ke puncak Gunung Suci Tianhu. Wajahnya sangat jelek, bahkan sedikit pucat. Tapi jauh di matanya, ada juga jejak kebahagiaan. Xiao Mei mengikuti Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada saat ini, dia sebenarnya sangat cemas. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan situasi pasti Tang San saat ini. Tapi satu hal yang bisa dia yakini adalah bahwa Tang San pasti masih hidup. Dan sekarang awan perampokan telah bubar, lalu, apakah Tang San berhasil melampaui perampokan? Dia benar-benar ingin segera terbang ke sisi Tang San untuk melihat kondisinya. Alasan mengapa dia dapat yakin bahwa Tang San masih hidup adalah karena mereka memiliki hubungan dengan pedang ilahi Asura. Tang San bisa merasakan kondisi Xiao Mei melalui Asura Divine Sword, jadi tentu saja Xiao Mei bisa merasakan aura Tang San melalui Asura Divine Sword. Ini juga alasan mengapa Tang San merasa nyaman dan membiarkan Xiao Mei tinggal di sisi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Dalam aspek memecahkan lipatan ruang pagoda ruang dan waktu sebelumnya, Xiao Mei telah memberikan kontribusi besar. Dengan penghargaan ini, dan seluruh proses mengatasi malapetaka, ada juga Kaisar Iblis Besar Kristal, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan Xiao Mei, yang membuat Kaisar Besar Tianhu tidak mungkin memikirkan hubungan antara dua kontak. Terlebih lagi, ada juga Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfeng yang mengawasi dengan cermat. Pada saat ini, bagi para kaisar, yang paling penting adalah mendiskusikan apa yang terjadi barusan. Yang paling perlu ditanyakan adalah Kaisar Iblis Tianhu. Sekarang siapa yang peduli dengan masalah sepele, tanya jawab Xiao Mei. Sosok turun dari langit satu demi satu, mendarat di Gunung Suci Tianhu dari Kaisar Iblis Tianhu. Semua mata bermartabat, meskipun suasana hati para kaisar saat ini berbeda, satu hal yang sama, yaitu rasa krisis. Bencana mengerikan barusan benar-benar membuat mereka semua ketakutan. Meskipun dalam menghadapi bencana semacam ini, sebagai kaisar, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Tetapi mereka semua dapat merasakan bahwa malapetaka ini harus ditujukan pada jenis malapetaka yang belum mencapai tingkat dewa, dan untuk malapetaka. Kekuatan kehancuran dalam malapetaka bahkan dapat melukai mereka. Asal-usul kaisar, semua ini terlalu menakutkan. Dan kekuatan semacam ini ditujukan ke Gunung Suci Tianhu. Untuk mengatakan bahwa perampokan itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Tianhu, siapa yang bisa mempercayainya? Melihat kedatangan para kaisar, Xiao Mei segera datang ke Kaisar Iblis Harimau Putih dengan tenang. Kaisar Iblis Harimau Putih besar meliriknya dan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia ada di belakangnya. Xiao Mei menghela nafas lega, pada saat ini, semuanya telah berlalu, dan kekhawatiran dan kecemasan di hatinya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa aneh yang kuat. Dia selalu menganggap Tang San sebagai ensiklopedia, dan Tang San telah memberinya terlalu banyak keanehan dan kebaruan. Namun, hari ini telah menumbangkan kognisinya sekali lagi. Pria inilah yang benar-benar bermain dengan lebih dari selusin kaisar di telapak tangannya, dan di bawah mata mereka, dia berhasil melintasi malapetaka secara paksa, dan setelah melintasi malapetaka, dia melarikan diri jauh tanpa meninggalkan awan. Ini bisa digambarkan sebagai keajaiban. Aku merasakan tatapan dingin, bertanya, atau serius dari para kaisar. Mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga sangat rumit. Tidak ada keraguan bahwa kali ini untuk kaisar lain, dampak dari kesusahan guntur adalah kerusakan pada asal mereka. Tetapi bahkan jika sumbernya melemah,
kamu masih dapat berkultivasi kembali setelah jangka waktu tertentu. Namun, untuk klan Tianhu, keberuntungan yang telah dipadatkan selama hampir 1000 tahun telah menghilang dan kembali ke pesawat lagi. Kehilangan itu sangat besar sehingga tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Katakan padaku, kata Tianyang Tianjing Huang dengan suara yang dalam. Dalam hal kultivasi, di antara kaisar yang hadir, dia dan Kaisar Iblis Undead adalah yang paling kuat. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan getir, jika aku mengatakan bahwa aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, kamu mungkin juga tidak akan mempercayainya. Aku akan memberitahumu apa yang dapat aku konfirmasikan. Pada saat ini, jika dia tidak mengatakan sesuatu, bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak akan bisa lolos. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan seluruh istana leluhur. Semua orang harus tahu bahwa keluargaku bertanggung jawab atas keberuntungan dan selalu memadatkan keberuntungan demi istana leluhur, untuk memberi manfaat bagi seluruh benua peri, Fuze untuk setiap ras di Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen. Gunung Suci Tianhu adalah inti keberuntungan yang diringkas oleh klan kami, duduk di halaman leluhur, yang telah membuat dua klan kami makmur selama bertahun-tahun dan menjadi penguasa seluruh planet. Untuk menyingkat keberuntungan, keluarga kami selalu membayar mahal. Di pesawat apapun, keberuntungan memiliki dua sisi. Jika ada keberuntungan, pasti ada nasib buruk. Karena lebih banyak keberuntungan telah datang ke benua peri kita, maka, bagaimana dengan nasib buruk negatif? Beberapa dari nasib buruk itu menyebar ke bagian lain dari seluruh planet, jadi, dibandingkan dengan keberuntungan dari dua ras kita, untuk ras lain, itu lebih buruk, baptisan. Namun, semua nasib buruk tidak dapat menyebar ke dunia luar, dalam hal ini, keberuntungan kita tidak akan kental dan akan runtuh. Oleh karena itu, kami menyimpan sebagian dari nasib buruk dan menyegelnya di bawah Gunung Suci Tianhu untuk menarik keberuntungan. Agar nasib buruk ini tidak berdampak negatif, suku Tianhu kami mengendalikan sebuah pesawat kecil dan mengisolasinya. Pesawat kecil ini adalah taman neraka yang terkenal. Kaisar Dihin mengerutkan kening dan berkata, ini semua dicatat dalam sejarah istana leluhur, tentu saja kita semua mengetahuinya. Yang kami tanyakan adalah, apa yang baru saja terjadi? Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, aku mengatakan ini adalah premis dari insiden ini. Untuk melarang nasib buruk, Taman Neraka membutuhkan pengorbanan secara teratur, jadi ada pertempuran tim hidup dan mati di Kolosseum Pengadilan Leluhur. Sudah diatur di dalamnya, kali ini, seseorang dengan motif tersembunyi yang mengambil keuntungan dari pertempuran tim hidup dan mati dari Kolosseum Pengadilan Leluhur untuk menyelinap ke Taman Neraka dan secara paksa menyeberangi malapetaka di Taman Neraka. Alasan mengapa kesengsaraan Guntur yang begitu kuat tertarik, itu karena transendensi perampokan ini harus digabungkan dengan garis keturunan super. Mendengar kata-kata garis keturunan super, semua kaisar yang hadir tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Sebagai kaisar, tentu mereka tahu apa arti garis keturunan super, yang berarti keberadaan di luar bidang ini. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa kesengsaraan surgawi sebelumnya begitu menakutkan dan kejam, dan tampaknya menghancurkan garis keturunan super. Ekspresi yang awalnya ditujukan pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi tiba-tiba sedikit rileks. Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu garis keturunan super apa yang diringkas? Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan ekspresi serius, aku hanya bisa merasakan garis besar kasar, dan ada banyak perubahan garis keturunan yang kompleks. Aku tidak tahu bagaimana keberadaan di Transcending Tribulation ini dilakukan. Ada beberapa aura garis keturunan yang muncul. Itu mungkin miliknya, atau mungkin diringkas dengan cara khusus untuk tujuan mengatasi bencana. Apa yang bisa aku rasakan mencakup berbagai atribut seperti waktu dan ruang, keabadian, dan kegilaan. Kaisar Iblis Undead menyipitkan matanya sedikit, dan karakteristik undead dari klanku. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan pasti, iya, dia telah menggunakan kemampuan untuk meregenerasi nirvana sebelumnya ketika dia berada dalam bencana, jika tidak, dia akan musnah dalam bencana guntur. Kaisar Iblis Abadi yang hebat berkata dengan tidak percaya, tetapi bahkan jika itu adalah kekuatan klanku, bagaimana dia bisa menahan begitu banyak kesengsaraan guntur ketika dia tidak berada di tingkat dewa? Kaisar Iblis Besar Tianhu mendengarnya mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan sedih, inilah alasan mengapa dia memilih Taman Neraka.
Dia meminjam keberuntungan yang telah dikumpulkan keluarga kami untuk istana leluhur selama bertahun-tahun. Kekuasaan, ketika malapetaka hari itu datang, dengan bantuan keberuntungan keluarga kita, biarkan keberuntungan runtuh dan kembalikan ke pesawat. Ini setara dengan menyuap perampokan guntur dan membiarkan perampokan guntur berdampak perlahan, sehingga bisa melawan masa lalu. Bisakah perampokan itu disuap? Kata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tercengang. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.